Bayangkan kalau setiap langkah Anda di halaman rumah bukan hanya menyapa udara segar, tetapi juga menyentuh sumber kesehatan alami yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan sejak lama. Tanaman-tanaman sederhana yang mungkin selama ini dianggap biasa saja, ternyata menyimpan kemampuan luar biasa untuk membantu tubuh tetap kuat, bugar, dan tenang, meski usia sudah memasuki kepala 6. Banyak lansia tidak menyadari bahwa di pekarangan kecil sekalipun, kita bisa menanam bahan-bahan herbal yang manfaatnya bisa menggantikan banyak sekali kebutuhan kesehatan sehari-hari. Kita bisa mengurangi nyeri, menjaga pencernaan, memperkuat daya tahan tubuh, menenangkan pikiran, memperlancar pernapasan, hingga membuat tidur lebih nyenyak, hanya dengan memanfaatkan tanaman obat sederhana yang tumbuh di depan rumah. Hari ini kita akan membahas tanaman-tanaman yang seharusnya dimiliki oleh setiap lansia di usia 60 tahun ke atas, mulai dari kunyit, jahe, kemangi, sereh, rosla, hingga daun pandan. Tanaman ini murah, mudah dipelihara, bisa dipakai dalam kondisi segar, dan memiliki manfaat luar biasa jika digunakan dengan cara yang tepat. Mari kita bahas secara lengkap dan mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga hari ini membawa kesehatan, ketenangan, dan semangat baru untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang santai, namun penuh manfaat, tentang tanaman obat di pekarangan rumah yang sangat direkomendasikan untuk lansia, usia 60 tahun ke atas. Tanaman-tanaman ini bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga sangat membantu menjaga stamina harian, meredakan beberapa keluhan tubuh, dan memberikan ketenangan alami. Bukan sekadar pengobatan, tetapi juga menemani perjalanan hidup sehari-hari agar tetap nyaman, ringan, dan penuh energi positif. Pertama, kita mulai dari kunyit, salah satu tanaman herbal paling tua yang sudah digunakan sejak zaman nenek moyang. Kunyit ini dikenal sebagai anti-inflamasi alami yang sangat kuat. Warnanya kuning cerah, menandakan tingginya senyawa kurkumin yang berperan besar dalam memperbaiki metabolisme tubuh. Untuk lansia, kunyit sangat bermanfaat untuk meredakan nyeri sendi, menenangkan perut yang sering merasa kembung atau tidak nyaman, serta membantu melancarkan pencernaan yang mulai melambat. Seiring bertambahnya usia, cara memakainya pun mudah sekali. Cukup ambil satu ruas kunyit, lalu diparut atau digeprek ringan. Kemudian seduh dengan air hangat. Setelah itu diamkan sebentar, lalu minum 2-3 kali dalam seminggu, tidak perlu banyak. Yang penting rutin. Kunyit juga bisa digabungkan dengan madu untuk menambah rasa enak dan menambah manfaat antioksidan. Selanjutnya ada jahe, tanaman yang rasanya hangat dan sangat akrab di dapur kita. Jahe memiliki kemampuan luar biasa untuk meningkatkan sirkulasi darah, menghangatkan tubuh, dan meredakan rasa pegal. Banyak lansia usia 60 tahun ke atas yang mengeluh cepat lelah atau tubuh terasa dingin. Minuman jahe dapat mengatasi hal ini karena efeknya langsung menyebar ke seluruh tubuh dan membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Cara pemakaiannya sangat sederhana. Ambil 2-3 iris jahe, geprek sedikit, lalu rebus dengan air sekitar 3 menit. Setelah itu tambahkan sedikit madu atau lemon supaya rasanya lebih segar. Jika diminum pada pagi hari atau sore, tubuh akan terasa lebih ringan, hangat, dan tidak mudah meriang. Jahe juga bagus untuk mengurangi batuk ringan dan membantu melancarkan pernapasan. Kemudian kita punya kemangi, tanaman kecil yang harum dan sering dianggap pelengkap makanan saja. Padahal kemangi punya manfaat besar dalam membantu menenangkan pikiran dan merilekskan tubuh. Aroma kemangi yang lembut sangat bagus untuk lansia yang sering sulit tidur atau merasa gelisah. Daunnya bisa dimakan langsung atau dijadikan teh kemangi yang menenangkan. Caranya sangat mudah. Ambil segenggam daun kemangi segar, cuci bersih, lalu seduh dengan air hangat. Tunggu 5 menit dan minumlah perlahan. Sebelum tidur, teh kemangi ini
membantu menurunkan ketegangan, membuat napas lebih teratur, dan mempersiapkan tubuh untuk istirahat lebih dalam. Bagi lansia yang mengalami tekanan darah naik turun karena stres ringan, kemangi ini juga dapat membantu menstabilkan kondisi emosional. Berikutnya ada sereh atau serai, tanaman wangi yang sangat mudah tumbuh, bahkan di tanah yang tidak terlalu subur. Sereh memiliki manfaat besar dalam melancarkan pernapasan, mengurangi lendir berlebih, dan membantu tubuh lebih rileks. Sereh juga dikenal mampu membantu mengurangi risiko infeksi dan memperkuat kekebalan tubuh. Cara pemakaiannya mudah sekali. Ambil satu batang sereh, geprek bagian bawahnya, kemudian rebus bersama 2 gelas air hingga mendidih. Setelah itu minum selagi hangat. Sereh juga bisa dikombinasikan dengan jahe untuk mendapatkan efek hangat yang lebih kuat. Apalagi bagi lansia yang sering merasa dingin atau memiliki masalah pernapasan akibat usia. Aromanya juga sangat menyegarkan, sehingga bagus untuk menenangkan pikiran yang tegang. Kita lanjut ke rosella, tanaman yang bunganya berwarna merah, mencolok namun manfaatnya sangat besar untuk kesehatan jantung dan tekanan darah. Rosella terkenal sebagai tanaman yang kaya antioksidan dan sangat membantu membersihkan racun dari tubuh. Untuk lansia, rosella sangat bermanfaat dalam membantu menurunkan tekanan darah ringan, meredakan rasa letih, serta mendukung kesehatan liver. Cara pemakaiannya gampang sekali. Ambil beberapa kelopak rosella kering atau segar, lalu seduh dengan air panas. Warnanya akan berubah menjadi merah cantik. Minum 1-3 kali dalam seminggu sudah cukup untuk merasakan efek ringan dan menenangkan. Rasa rosella sedikit asam, jadi bisa ditambah madu agar lebih lembut di lidah. Minuman ini bagus diminum saat siang hari atau sore hari untuk mengembalikan energi. Dan terakhir, ada daun pandan, tanaman yang wanginya khas dan menenangkan. Selain digunakan untuk campuran makanan, daun pandan ternyata memiliki kemampuan merilekskan syaraf dan membantu menurunkan ketegangan tubuh. Banyak lansia yang mudah cemas, sulit tidur, atau tubuh terasa tegang tanpa sebab jelas. Air rebusan daun pandan bisa membantu meredakan hal-hal tersebut. Cara membuatnya sangat mudah. Ambil 2 lembar daun pandan, ikat simpul, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum ketika hangat, terutama di sore hari atau menjelang malam. Daun pandan juga bisa membantu mengurangi nyeri ringan pada persendian jika diminum secara rutin. Aromanya yang menenangkan membuat suasana hati lebih stabil dan memberikan efek relaksasi alami. Jika ke-6 tanaman ini ditanam di pekarangan rumah, lansia akan punya sumber kesehatan alami yang selalu siap dipakai kapan saja. Tidak perlu takut repot, karena tanaman-tanaman ini tumbuh cepat, tidak memerlukan perawatan berlebihan, dan cocok untuk iklim Indonesia. Selain mudah digunakan, proses meraciknya pun membuat pikiran lebih tenang, karena ada unsur aktivitas ringan yang menyenangkan. Menjaga kesehatan di usia 60 tahun ke atas, tidak harus mahal, tidak harus bergantung pada obat, dan tidak harus menyulitkan. Yang penting adalah konsistensi, kesadaran, dan kemauan untuk merawat diri dengan cara sederhana namun teratur. Dengan memanfaatkan kunyit untuk nyeri dan pencernaan, jahe untuk kehangatan dan pernapasan, kemangi untuk ketenangan, sereh untuk kekebalan dan relaksasi, rosella untuk jantung dan energi, serta daun pandan untuk tidur dan syaraf, lansia bisa merasakan perubahan besar pada kesehatan sehari-hari. Tanaman-tanaman ini seperti sahabat kecil yang tumbuh di halaman rumah kita. Semakin sering digunakan, semakin besar manfaatnya. Semoga penjelasan ini memberikan inspirasi bagi bapak dan ibu untuk mulai menanam tanaman obat di rumah dan memanfaatkannya secara rutin. Tidak perlu banyak, cukup tanam beberapa saja.
Yang penting digunakan dengan benar dan dilakukan secara konsisten. Semoga tubuh kita tetap sehat, hati tetap tenang, dan hidup tetap bugar meski usia bertambah. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.